Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hari ini aku ingin menjelaskan tentang hadis mengangkat orang yang paling tua sebagai pemimpin. Sebelum itu aku ingin perkenalkan dulu. Nama aku adalah Nur Hasanah Lubis. Aku dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Aku di sini ingin memenuhi tugas Al-Hadis dengan dosen pengampun Muhammad Iqbal Abdul Muin, SIMA. Kita masuk materi yang pertama, yaitu tentang pentingnya menghormati orang tua. Kenapa sih pentingnya itu apa sih gitu kan? Menghormati orang tua adalah bagian dari akhlak mulia yang meliputi kesabaran, kebijaksanaan, dan juga keadilan juga. Dan pentingnya menghormati orang tua juga dapat memiliki dampak positif pada diri kita. Dan dasar hukum menghormati orang tua itu adalah perintah Allah dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis yang membicara tentang menghormati orang tua yaitu riwayat dari At-Tirmizi, yang artinya yaitu hormatilah orang tuamu, niscaya Allah akan memanjangkan umurmu. Riwayat Tirmizi. Selanjutnya yaitu di dalam Islam juga orang yang tua dianggap memiliki kemampuan dan keutamaan dalam kearifan yang penting. Mereka dihormati karena pengalaman hidup dan kebijaksanaan yang diperoleh selama bertahun-tahun. Mengangkat orang yang paling tua sebagai pemimpin juga dapat dilihat sebagai cara untuk menghormati mereka dan mengakui kontribusi mereka kepada masyarakat. Pun hadis yang menjelaskan tentang itu, tentang orang yang tua sebagai pemimpin, dari Hakim bin Qais, yang artinya dari Hakim bin Qais bin Asim bahwa bapaknya di saat menjelang wafatnya pernah berwasiat kepada anak-anaknya, di mana ia berkata, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadikanlah orang yang paling tua di antara kalian sebagai pemimpin. Karena sesungguhnya kaum itu apabila menjadikan orang yang paling tua di antara mereka sebagai pemimpin, maka mereka menggantikan posisi bapak mereka. Dan apabila mereka menjadikan orang yang termuda di antara mereka sebagai pemimpin, maka mereka akan dilecehkan oleh orang-orang yang sebaya dengan mereka. Dan hendaklah kalian bersungguh-sungguh mencari harta dan memilihnya untuk pekerjaan yang bagus, karena dengan harta itu akan menjadikannya terhormat, dan dengannya pula ia tidak membutuhkan para pencela. Hindarilah meminta-minta kepada orang lain, karena meminta-minta adalah usaha yang terakhir bagi seseorang. Jika aku mati, maka kalian jangan meratapi, karena Rasulullah SAW pun sendiri tidak diratapi sewaktu matinya. Dan jika aku mati, maka kuburkanlah aku di bumi yang sekiranya penguburanku tidak diketahui oleh kabilah Bak bin Wail, perantaran aku pernah menyerang mereka di masa jahiliyah di saat mereka lalai. Selanjutnya yaitu materi tentang sifat pemimpin yang baik. Seseorang pemimpin harus memiliki sifat yang baik. Yang pertama yaitu adanya sifat kebijaksanaan. Dengan seorang pemimpin harus memiliki sifat kebijaksanaan, karena mereka dapat memimpin dan dapat mengambil keputusan dengan benar. Yang kedua yaitu kepemimpinan. Dengan seseorang memiliki sifat kepemimpinan dapat mampu memotivasi dan mengarahkan umatnya dengan benar. Yang ketiga yaitu ada kesabaran. Seseorang pemimpin harus memiliki kesabaran, karena dengan sifat kesabaran tersebut mereka dapat
dapat menyelesaikan masalah apapun itu, dan dapat menghadapi tantangan apapun itu. Yang terakhir yaitu adanya keadilan. Dengan seorang pemimpin wajib memiliki sifat keadilan, karena dengan memiliki sifat keadilan ini mereka dengan adil memilih dan tidak memihak siapapun itu. Terakhir yaitu tentang apa sih manfaat mengangkat orang yang paling tua sebagai pemimpin. Oke, di sini aku jelaskan yang pertama yaitu manfaat yang pertama, kearifan dan pengalaman. Pemimpin yang lebih tua biasanya itu memiliki pengalaman yang lebih luas dan lebih mampu mengambil keputusan yang bijaksana dalam situasi sulit apapun. Manfaat yang kedua yaitu stabilitas sosial. Mengangkat pemimpin yang tua dapat membantu menjaga stabilitas sosial karena mereka ini seringkali dihormati oleh berbagai lapisan masyarakat. Manfaat ketiga yaitu menjaga tradisi. Pemimpin yang tua itu dapat berperan dalam menjaga dan dapat meneruskan tradisi serta nilai-nilai budaya yang ada, sehingga dapat memperkuat identitas komunitas tersebut. Kita akan mengerjakan kuis sama-sama. Di dalam kuisnya ini soal-soal ini ada materi yang aku jelaskan. Tenang saja, gampang guys. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama nih. Apa ya? Apa dasar hukum dari pentingnya menghormati orang tua di dalam Islam? Yang A, kebiasaan masyarakat. Yang B, perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad. C, tradisi keluarga. Yang D, undang-undang negara. Wow, ini soal pertama. Apa sih dasar hukumnya? Coba kita yang jawab yang B ya. Coba ya. Yey, benar, karena di dalam Islam itu, dengan menghormati itu, dasar hukumnya itu kita diperintah wajib oleh Allah dan sunnah Nabi Muhammad juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal kedua. Yang kedua yaitu mengapa orang tua dianggap pantas menjadi pemimpin dalam Islam? Karena apa ya? Oke, kita tengok optionnya. A, karena mereka memiliki kekuatan fisik. Atau B, karena mereka lebih dihormati di masa muda. Atau yang C nih, karena mereka memiliki kekayaan yang lebih banyak. Atau yang D, karena mereka memiliki pengalaman hidup dan kebijaksanaan. Apa ya? Coba kita jawab yang B deh, karena mereka lebih dihormati masa muda. Terot. Ya, salah. Oke, coba kita kembali ke soal, kita baca ulang. Mengapa orang tua dianggap pantas menjadi pemimpin dalam Islam? Tentu itu yang baik-baik ya kan guys. Coba kita tengok option yang D, karena mereka memiliki pengalaman hidup dan kebijaksanaan. Coba kita jawab ya. Yeay, benar, jawabannya yaitu D, karena mereka memiliki pengalaman hidup dan kebijaksanaan. Ya kan, mereka itu kan memiliki pengalaman yang lebih luas dan lebih lama gitu, jadi orang tuh pantas ya, karena itu sih. Oke, selanjutnya apa salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin dalam Islam? Yang A, kebijaksanaan. Yang B, kekayaan. C, ketenaran. Atau D nih, kesombongan. Kira-kira kita jawab yang mana nih ya guys? Coba kita jawab yang A. Yeay, benar, jawabannya kebijaksanaan, karena aku udah jelaskan di materi yang tadi, sifat pemimpin yang baik kan. Oke, selanjutnya, wah ini juga ada nih. Apa salah satu manfaat mengangkat orang yang lebih tua sebagai pemimpin? Yang A, meningkatkan keberanian dalam bertindak. Bisa jadi sih. Menjaga stabilitas sosial.
Yang C, menurunkan ketegangan politik. Atau yang D, mempercepat proses pengambilan keputusan. Apa ya guys jawabannya? Nomor 4 nih. Coba yang B deh. Yeay, benar, jawabannya menjaga stabilitas sosial. Oke, karena ini soal ini kan udah aku jelaskan juga di materi tadi. Manfaatnya itu apa sih? Ada 3 kan? Oke guys, segitu aja materi dan kuis-kuis yang udah kita kerjakan. Sangat menarik bukan? Oke, semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita mengetahui kenapa dan apa manfaat dari mengangkat orang yang tua sebagai pemimpin. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.